Nah, seperti ini kawan nih. Tidak jauh beda dengan yang tadi. Memang pertumbuhan porang dengan media polybag itu kurang maksimal, kurang bagus. Kalau saya meminjam media polybag kawan, jadi seperti ini langsung ditancapkan ke tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sedulur penggiat pertanian porang. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Kali ini saya mau menunjukkan tanaman porang dengan media polybag ya kawan. Ini saya mau bongkar ya. Saya penasaran dengan umbinya. Soalnya untuk perkembangannya ini sangat terhambat kawan. Mungkin karena ukurannya tidak sesuai. Ini seperti ini kawan. Nih. Jadi daunnya itu sudah mengkuning, padahal belum waktunya mengkuning. Jadi untuk kataknya pun belum tumbuh kawan. Untuk ininya nih, ini sangat keriput ya. Jadi kemungkinan karena akar dari porang itu kan serabut ya lur. Jadi tertekan dengan media polybag seperti ini nih tuh. Jadi mempengaruhi pertumbuhannya kawan. Makanya saya mau bongkar, mau saya pindah ke lahan ya. Nih, coba kita lihat media polybag seperti ini seberapa umbinya kawan. Oke, kita review. Nih. Saya sudah persiapkan gunting nih. Soalnya mau diloloskan ini nggak bisa kawan, karena sudah terlalu kencang. Coba kita cek ya. Nih, seperti ini lur yang saya maksud. Kenapa kita harus benar-benar memperhatikan bibit yang kita tanam ya. Misalkan kalau kita mau memperbanyak bibit dengan media polybag itu bagus. Tapi kalau kita berpikiran untuk dipanen umbi atau bisa panen kataknya, itu kemungkinan kecil kawan. Nih, ini serabut nih, nggak bisa kemana-mana nih. Jadi si akarnya ini cuma muter-muter di sini saja kawan tuh. Nih. Coba kita lihat umbinya ya. Keras. Ini keras bukan karena tanahnya lur. Ini karena akarnya. Akarnya banyak banget. Seperti ini bos yang saya maksud ya. Nih, umbinya nih. Umbinya sama seperti batangnya lur. Ini memang karena nutrisi dari umbinya ini lagi masuk ke akar dan untuk pertumbuhannya ya kawan. Jadi kalau lagi pertumbuhan memang seperti itu. Jadi umbinya itu kecil ya. Nanti besarnya kalau sudah mulai dorman, udah mulai tumbuh untuk bagian nutrisi umbinya ya kawan tuh. Ini yang dimaksud porang ini akarnya serabut kawan. Jadi kalau kita mau tanam di lahan ya, biasanya kalau kita mau tanam di lahan ini bisa lebih dari 1 meter kawan, menjalar ke entah kanan kiri dan belakang, pokoknya bisa sampai 1 meteran ini untuk ininya nih. Sedangkan kalau kita mau tanam dengan media polybag, akarnya cuma muter-muter di daerah situ kawan. Nih. Jadi untuk perkembangannya pun sangat tidak maksimal kalau kita mau menanam dengan media polybag seperti ini nih. Nah, ukuran seperti itu kita tanamnya dengan media polybag seperti ini nih, ukurannya nggak sesuai lah. Nih. Faktor yang paling dasar kalau kita mau menanam porang dengan media polybag maupun karung, sama saja lah menurut saya, itu sama saja. Soalnya saya sudah mengamati dan saya sudah menanam dengan media seperti itu. Nih, jadi akarnya ini ya kawan,
ini keriput kayak ini loh, keriput bos. Nah, jadi belum waktunya tumbuh katak, si tanaman porang ini sudah mati. Kalau teman-teman nggak percaya, besok saya ambil video di depan rumah saya ya. Ada beberapa pohon yang seperti saya tadi katakan, memang porang ini gimana ya, kalau tumbuh itu sangat mudah kawan. Untuk perkembangannya awal-awal itu sangat bagus. Jadi kalau sama yang di lahan itu bagusan dengan media polybag. Tapi setelah beberapa bulan sudah tumbuh, tinggal tumbuh bibit kataknya ya. Ini mulai pertumbuhannya itu mulai melemah. Salah satunya adalah untuk bagian batangnya itu keriput semuanya. Jadi karena mungkin saya pikir karena kurang air atau kadar airnya saya siram, tapi tetap seperti itu, perkembangannya pun tetap nggak bagus dan maksimal ya. Nih. Mungkin video ini sedikit bermanfaat ya buat teman-teman. Banyak juga dari teman-teman yang ingin menanam karena mereka tidak memiliki cukup lahan, mereka menanam dengan media polybag maupun karung. Tapi sebenarnya itu tidak maksimal. Dari yang pernah saya alami, pertumbuhan, terutama untuk pertumbuhan umbinya ya kawan, itu sangat lemah ya. Besoklah saya akan tunjukkan, saya akan bongkar juga media karung saya. Nah pokoknya parah, itu keriputnya ini sudah sangat keriput dan mati, belum tumbuh katak. Nih. Meski kita banyak memberikan pupuk, tanahnya gembur dengan media polybag, tetap nanti pada endingnya tanah dalam media polybag itu akan keras. Soalnya si ini akarnya ini akan memenuhi kawan. Seperti tadi yang sempat saya bongkar ini. Ini tanahnya sudah sangat bagus. Tanah saya nih. Nih. Ini sudah sangat bagus nih. Gembur banget ya. Gembur, sudah saya fermentasi sama, maksudnya sudah saya olah sama ohe kambing yang saya fermentasi, juga sudah dengan merang ya kawan, merang yang sudah busuk, bukan merang sekam ya. Ya sebenarnya sama lah, intinya dari untuk menggemburkan ya. Tapi endingnya tetap tanah itu akan keras. Bagaimana ubi itu bisa tumbuh maksimal kalau tanahnya itu keras? Nice, seperti itu bos. Nih, ini bukan berarti menanam porang itu dengan media polybag itu kurang bagus. Bagus, tapi mengikuti bibitnya. Jadi kalau kita mau memperbanyak bibit, misal dari bibit katak ya yang isi 500 atau 700-an, bisalah kita memperbanyak dengan bibit seperti itu. Misal mau dengan bibit seperti ini ya, kita mau nanamnya itu ya dari umbi, misal umbi yang seginian itu kan, sesiung jengkol, atau dari bibit katak yang superan itu yang 1 kilonya bisa yang 40-an. Dengan seperti ini bagus. Nih, perkembangannya pun si pertumbuhannya karena ukurannya masih kecil, jadi akarnya belum terlalu banyak. Jadi itu pun satu musim kawan, tetap nanti kita pindah. Makanya ini saya mau pindah ya. Bagaimana dengan yang lain? Coba kita cek. Nih, ini ada 2 cara untuk melepaskan media polybag kita kawan. Jadi bisa kita sobek seperti tadi, bisa kita kupas seperti ini nih. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Nah seperti ini kawan nih.
tidak jauh beda dengan yang tadi. Memang pertumbuhan porang dengan media polybag itu kurang maksimal, kurang bagus. Kalau saya memindah media polybag itu enggak seperti itu sih kawan. Jadi seperti ini langsung ditancapkan ke tanah. Jadi langsung ditanam dengan seperti ini. Ini tadi untuk mereview ya. Ini sebenarnya tuh tanahnya tuh kawan. Nih, bagus banget loh. Cuma untuk perkembangan tanaman kita itu kurang maksimal lah. Ini lihat seperti ini nih yang tadi saya maksud nih. Nih. Bagaimana umbi kita bisa maksimal kalau pertumbuhannya seperti ini. Akarnya seperti ini. Ini akar serabut kawan. Akarnya menjulur kemana-mana. Ini bukan akar tunggang ya. Jadi ini akar serabut. Bagaimana kita bisa maksimal kalau akarnya saja seperti ini, masih di sini terus. Ini keras bukan karena tanahnya, ini keras karena serabutnya. Oh. Soalnya ini saya mau pindah ke lahan kawan. Besok kita sambung lagi. Ini hanya menjadi bukti bahwa kita menanam porang dengan media polybag harus benar-benar diperhatikan medianya, ukurannya, sama bibitnya. Itu terpenting kawan. Jadi kalau saya membiarkan hal ini berlarut-larut terlalu lama, kemungkinan ini akan mati seperti yang kemarin pernah dialami. Sekian dulu kawan video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam kompak, salam santun dari kami petani porang dari utara Kebumen. Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Salam petani porang.